Terus skill lab-nya, OSCE-nya juga semuanya daring. Ujiannya juga. Kok gitu sih? Maaf Kang, ada iklan. Iya. Kenceng Nah, banget Kak, bunyinya. ini di my YouTube channel, saya Nunu Riyadi dari mahasiswa profesi kedokteran gigi. Seperti janji saya yang kemarin, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswi kedokteran gigi Universitas Jenderal Sudirman. Mau tahu kisahnya bagaimana selama pandemi ini? Apakah masih bisa ya santai mungkin di rumah? Ini dia kisahnya. Sekarang ini saya sama teman saya atau di tingkat saya, dia tuh jurusan kedokteran gigi. Terus kemudian namanya mungkin bisa kenalkan sendiri mungkin siapa namanya, Dek? Halo semuanya, perkenalkan saya Cici Aisy Mentari dari Kedokteran Gigi tahun 2020. Panggilannya siapa? Panggilannya Cici. Oke, Cici. Kamu tadi angkatan 2020 ya? Iya Kang. Berarti tahun ini dong. Iya, masih maba ini, satu semester. Ayo, kenapa sih pertanyaan dasar ya? Mungkin pada tanya gitu. Kenapa sih harus memilih ke kedokteran gigi gitu? Apa mungkin Oh, dari dulu udah tertarik ke kedokteran gigi atau ada juga tuh kan ada yang ke kedokteran umum dulu, baru yaudahlah nggak apa-apa lah pilihan keduanya kedokteran gigi gitu. oh iya siap Kang. Jadi itu mau cerita sedikit ya Kang. Banyak ding. Jadi itu dulu waktu kecil emang pengen banget jadi dokter gigi. Nah, waktu SD itu sampai pernah disuruh apa sebutin cita-citamu, apa cita-citamu dan siapa orang yang jadi motivasimu buat cita-cita itu. Nah, jadi tuh dulu tuh saya itu kan emang cita-citanya jadi dokter gigi, tapi awalnya nggak tahu kalau dokter gigi tuh uh, jurusan sendiri gitu loh Kang. Jadi saya Oh, kira tuh dokter terus spesialis gigi gitu. Terus juga uh, orang yang saya jadi motivasi itu tuh seorang dokter, saya lupa namanya soalnya waktu SD dulu. Jadi tuh seorang dokter, beliau itu punya apa ya Kang, kayak mengabdi pada masyarakat dengan cara ada operasi bibir sumbing gitu secara gratis buat orang-orang yang membutuhkan gitu Kang. Terus saya pengen banget tuh bisa jadi dokter seperti itu yang bisa bantu orang lain kayak di pedalaman gitu mungkin. Terus sampai gede tuh sempet pengen pengen juga ke kedokteran umum karena orang tua saya tuh kayak ini kakak saya kan saya punya kakak kan. Nah kakak saya itu hmm. udah kuliah kedokteran gigi. Nah jadi adiknya masuk umum aja gitu. Terus ya udah sempet daftarnya tuh dokter umum terus sampai SBM yang pertama tahun 2019. Sebenarnya kan saya tahun 2019 terus gap year. Nah, 2019 tuh ngejarnya dokter umum terus. Jadi pilihan pertama dokter umum, terus pilihan dua juga dokter umum di mana mungkin. Terus sempat juga pilihan pertama dokter umum, pilihan dua dokter gigi. Nah, jadi emang uh, sempat berubah jadi dokter umum. Habis itu waktu SBM yang kedua ini pilihan pertama tetap dokter umum, terus pilihan kedua dokter gigi dan alhamdulillah dapat yang dokter gigi unsut gitu Kang. Oh gitu. Sebenarnya mau cerita dikit juga sih. Sebenarnya aku juga masuk ke kedokteran gigi maksud kan 2015 tuh. Tapi Iya. sebenarnya ya 2014 juga lulus SMA-nya sebenarnya sih. Sama Kang berarti. Cuman kemarin sempat kuliah juga di apa teknik kimia gitu. Terus kepengen ngejar ke kedokteran umumnya sebenarnya sih awalnya. Tapi emang Hmm. setelah ikut kayak bimbel gitu ya mungkin terus alih ke kedokteran gigi. Gitu sih. Oh. Sama aja sih sebenarnya.
Iya, ternyata beda juga. Cuman SPM-nya langsung ke kedokteran gigi, mungkin kan karena udah kayak kemarin takut gagal lagi gitu kan, ya udahlah kedokteran gigi aja. Oh, Tuh. wow, keren. Nah, enggak lah gitu, gitu aja. Berarti masuknya lewat SBM ya? Eh, Iya, tahunnya kamu nggak SBM. ada SBM nggak sih? Ya UTBK, Kang. ITBK. Tapi namanya tetap SBM, cuman ujiannya ya ujian tulis berbasis komputer karena pakainya komputer gitu. Oh, iya iya, paham. Hmm. Kayaknya ada yang juga nilai pakai nilai SNMPTN gitu-gitu dulu ya. Apa sih? Maksudnya Iya. dipakai lagi buat daftar ini ya, daftar universitas lagi ya gitu ya. Oh, iya itu pakai nilai raport sih, Kang. Kalau yang Oh, tahun ini ada yang SNMPTN tetap ada. Nah, ada mm-mm. juga yang misal ujian mandirinya tuh pakai nilai raport Iya. campur UTBK gitu, ada juga. Oh. Karena makin ke sini makin aneh-aneh kayaknya makin banyak jalurnya. Iya, bener banget. Oh ya, kamu kan berarti masih maba berarti hitungannya ya. Iya. Aneh gak sih ngerasa kan kita kan kalau misalnya masuk ke kuliahan ada kayak pekan orientasi gitu atau ospek. Di situ kan kita kayak kenalin dunia kampus, dunia perkuliahan karena pasti ngerasa beda banget antara SMA sama dunia universitas atau dunia kampus gitu. Aneh nggak kalau menurutmu kalau misalnya masih apa maksudnya ospeknya tuh daring gitu, ada ngerasa gimana gitu kan nggak secara langsung kehadir ke kampus lah gitu kan ya kemarin. Nah, iya bener banget Kang. Jadi kan kalau dari saya sendiri kan emang sama sekali belum pernah ke Unsut, ke Purwokerto pun belum pernah. Jadi kayak sekedar tahu, oh ada universitas bagus di Purwokerto gitu. Nah, abis itu kan waktu masuk tuh kayak ada orientasi itu kayak dikasih lihat video-videonya profil Unsut, terus kedokteran gigi Unsut, FK Unsut tuh seperti apa gitu. Itu ya kita nikmatin aja gitu Kang, saya sama temen-temen. Soalnya mau gimana lagi nggak bisa ke sana juga gitu. Kalau Cici tadi dari mana Ci? Saya dari Kabupaten Semarang. Oh, Semarang. Ya, Berarti belum pernah sama sekali ke Purwokerto. belum Kang. Sampai sekarang belum pernah. Oh, sebelumnya emang nggak ada apa kayak tes. Oh, ya, tes kesehatannya dari sana ya, dari Semarang ya. Oh, ya kan harusnya ada kan Kang, tapi Hmm. karena pandemi jadi belum ada gitu tes-tes yang kayak gitu. Oh, iya iya. Ya nggak apa-apa berarti belum sempat cari kos berarti kan. Iya belum. Kesian sebenarnya. Iya teman-teman udah ada sih Kang yang cari, tapi kata mama saya nanti aja lah gitu. Hmm. Iya sih eman-eman daripada nggak ditinggalin sama sekali Bener sudah hampir banget. 1 tahun. Terus ospeknya kayak menakutkan nggak menurutmu? Kayak kan ada tuh yang misalnya beberapa orang gitu kan dari anak SMA gitu ngerasa "Nah, nanti ospeknya ditakut-takutin lah terus ntar ngelihat-ngelihat kayak misalnya darah gitu. Kalau kemarin gimana? Kalau yang ospek yang kemarin-kemarin itu tuh kayak menurut menurut saya tuh kayak ya biasa gitu Kang. Hmm. Soalnya kan ya kayak orientasi biasa waktu SMA, cuman bedanya kan daring gitu. Terus juga Iya. ya mungkin kurang ngerasain feel-nya. Soalnya di rumah. Terus mungkin kayaknya waktu kalau offline gitu lebih seru lagi, Kang. Iya sih sebenarnya kalau misalnya tatap muka ya ospek ya sebenarnya tugasnya sama sih sebanyak itu kali ya. Tugasnya Iya, banyak juga. banyak Cuman banget. cuman enaknya kayak ke teman gitu, ke kosan teman, terus ngerjain bareng lah segala macem. Terus kayak kalau di kita kan kayak ada sadis gitu kan, dia kayak Iya, kayak ngingetin gitu, terus kayak berkesan gitu sebenarnya kalau misalnya secara tatap muka gitu. Harusnya harusnya. bener, Kang. Ini Apa coba Kang? juga baik sih. Ya gimana ya? Ya sadisnya tegas-tegas gitu. Terus baik juga nginget-ngingetin Hmm. kita kurang kurang di mana gitu. Ya cuman kurang kerasa aja kali ya, maksudnya Bener. kurang kerasa orientasinya gitu karena nggak secara langsung sih. Iya. Kemana ada sempat bikin ini juga nggak sih kayak
kawat gitu, terus bikin carving malam dari sabun gitu nggak? Hmm, belum Kang. Kalau itu belum bikin kayak gitu. Oh gitu belum ada ya? Belum, Oh ya udah. masih awal banget. Enggak, karena kalau pas tahunku tuh itu udah jadi tugas ospek gitu. Wah, wow, keren banget Kang. Jadi jadi kita ditugasin kayak cari bikin carving malam dari Heeh. sabun laki-laki gitu kan. Kalau sabun laki-laki kan berarti Lifebuoy gitu kan. Nah, kita Mm-mm. bikin dari situ. Nanti bentuk gigi gitu ya Kang. Untuk gigi. Wow. Makanya mungkin Terus, lebih kerasa kali sih. terus apa lagi Kang? Kawat, terus carving. Terus name tag juga iya nggak? Oh, kalau nemtek iya. Yang bentuk gigi gitu masih hati. Tapi bentuknya pita Kang. Kalau dulu Kayak bentuknya gigi. gigi gitu, terus kita Hmm. kayak bentuk email, kemudian dentin, pulpanya gitu-gitu. Terus baru Wah, dinamain. ini seru banget Kang. Ya, aku kira gitu juga kemarin tuh. Enggak. Terus ternyata enggak. Mm-mm. Enak sih. Lebih Em, banyak ngetik Kang. oh, tugas gitu ya. Terus buku Iya. apa namanya? Buku tanda tangan masih? Buku tanda tangan itu kan buku biodata kan Kang? Iya, biodata. Ya. Nah, kalau itu tuh masih, tapi nggak ada tanda tangannya, cuman pakai Iya sih, bukti benar. screenshot chat atau screenshot lagi Zoom gini, Google Meet atau gini. Oh. Kalau misalnya kalau tatap muka mah kita datangin langsung Hmm. bareng-bareng gitu sekelompok sekelompok Mm-mm. harusnya mungkin lebih enak di situ kali ya. Kemarin juga kan kelompokan juga Kang. Waktu kenalan sama Kang Rian. Kang Rian salah jangan. Kang Nunu. Salah. Iya 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 Kenapa jadi benar-benar. Kang Rian? Kang Rian kayaknya nggak ada deh Kang Rian. Kang Rian ini ketua hima sekarang. Oh ya Allah aku jarang mampir ke sarjana ini lagi ya ke kampus lagi ya gedung E. Ah, udah di Bet- RSGM terus ya Kang? iya udah ke RSGM terus. Hmm. Ya Wah, kadang-kadang sih sebenarnya. Terus kemarin selama daring pembelajarannya langsung lewat komputer gitu ya, Google Meet, Zoom. iya. Jadi tuh kayak ya kita kayak ngeliatin laptop terus dari Hmm. jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus skill lab-nya, OSCE-nya juga semuanya daring. Hmm. Ujiannya juga. Ya jadi kalau di kerutan gigi kan ada ujian namanya ujian IDEN. IDEN itu buat yang dari kita praktikum. Terus ada ujian OSCE itu yang tadi dibilang sama Cici OSCE. Jadi kalau OSCE seharusnya itu kalau misalnya tetap muka kita ada beberapa stase sih. Terus sama juga ya mungkin ya kemarin ada berapa stase? Ada 2 stase, Kang. Soalnya Terus 2 blok itu. terus entar tuh kita di karantina awal dulu Ci. Terus kalau Iya. setelah bel kita masuk ke ruangan itu. Jadi waktunya biasa sih ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Terus pas kita udah masuk, ya udah selesai nggak selesai kalau waktu habis baru ganti ke stase berikutnya gitu. Oh Kemarin juga iya. gitu berarti. Iya sama Kang. Cuman bedanya kan karena ini daring terus Hmm. pakai Zoom gitu. Habis itu kalau misal udah kan karantina awal di Hmm. main room gitu. Habis itu kita dimasukin ke breakout room. Nah, Oh, berikut. kalau udah waktunya gitu masukin Hmm. breakout room di situ kira-kira 10 menit deh Kang kayaknya waktunya. 10 menit habis itu kalau udah langsung keluar gitu. Langsung breakout gitu ya, langsung hitam gitu kali ya Langsung tampilannya. keluar ke ini lagi, ke Forum main room awal lagi. lagi. Iya. Ya Allah. Apa kemarin tentang apa berarti? Konsennya tentang apa berarti kemarin? Oh iya, kalau yang stase 1 itu tentang cuci tangan, cuci Hmm. tangan, cuci tangan sih. Oh, stase 1 tuh yang ini Kang, yang tanda vital, Oh iya, vital iya, iya. sign. Vital Iya, sign. itu ada 4, pengukuran Hmm. suhu, nadi, nafas, sama laju respirasi atau pernafasan. Terus habis itu yang stase 2 itu yang baru yang cuci tangan sama
pelepasan dan pemakaian APD level 2. Oh iya, dia nggak ada corona jadi level 2 ya dia. Iya, iya Kang. Kalau aku cuma level 1 aja kemarin. Hmm. Mm, mm, mm. Hmm, beda sih ya. Terus berarti ini kan udah jalan 6 bulan ya, Ci. Iya. Pelajaran yang menurut Cici agak susah gitu, mungkin apa di semester-semester awal? Hmm. Karena Jadi kan ada tuh. yang pengen tahu juga gitu apa gitu yang dipelajarin gitu di semester awal di Mm, mm, mm. sini gitu. Oh iya. Jadi tuh yang kita mulai dari blok pertama dulu ya, Kang. Jadi blok pertama itu kan ada kayak komunikasi gitu, Hmm. tentang komunikasi. Nah, itu suka banget sih, Kang, karena ya emang kan dokter gigi kan juga harus pandai berkomunikasi entah ke pasien, ke masyarakat gitu-gitu kan, Kang. Itu seru banget sih. Cici suka banget sama itu. Terus yang blok kedua itu mulai masuk ke biologi. Biologi yang kayak biologi kayak SMA, cuman tuh lebih dalam banget ilmunya itu kayak keren banget sih. Tapi agak susah ya gitu. Udah mulai agak susah. Terus habis itu yang blok ketiga itu yang udah masuk ke penyakit-penyakit gitu. Cuman mungkin menurut Cici yang paling susah tuh yang tentang imun gitu sih, Kang. Soalnya Oh kayak iya. agak wow. Tapi menurutku itu enak loh. Maksudnya bukan itunya. Maksudnya kalian tuh pelajaran tentang imun, biologi itu di semester awal. Kalau pas angkatanku 2015 itu di semester semester 2 akhir atau semester 3 awal gitu. Karena dipepetin sih. Jadi kalau aku semester 1 itu khusus buat komunikasi semuanya full. Hmm. Semuanya buat komunikasi. Oh, soalnya beda kurikulum juga ya, Kang? Iya, 2018 kalau nggak salah kalian. Oh, udah beda. Jauh sih emang perbedaannya kita. Aku 2015 sih 2009 20. 2020. Iya, masih maba banget. Kalau Kang Nunu gimana, Kang? Apa? Perjalanannya Kalau ya banyak sih sebenarnya sih kalau udah dari selesai mah. maba gitu, Kang? Ya itu kalau dari maba sedikit sih tadi. Kalau dari maba kan aku bilang tuh pertama tuh cuman komunikasi, bener-bener komunikasi dan setiap hampir selesai blok itu bisa libur seminggu atau 2 minggu. Setiap blok selesai loh ya. Blok selesai hari apa kita libur seminggu. Blok lagi selesai kan itu membuang-buang agak itu ya, nggak efisien gitu waktunya gitu kan. Oh, iya. Mungkin mungkin kalian dipapetin di situ kali. Terus kalau udah ke giginya itu semester 3 berarti. Terus semester 3 kita udah baru ke gigi. Kalau yang kayak Cici tadi tuh yang cuci tangan itu aku tuh di semester 2 mulainya, OSCE. Wah. Terus jauh banget pokoknya. Iya. Pokoknya kalau sekarang-sekarang tuh kayak anatomi gitu-gitu, terus tentang gigi, kemudian pertama tuh orto. Orto tuh aku di semester 3 mulai gitu. Jadi per bidangnya tuh pokoknya masuk di semester 3 akhir gitu lah. Enak sih, Ci, menurutku. Ternyata Jadi yang lebih cepet. apa yang kurikulum baru ini lebih padat gitu ya, Kang? Di awal-awal Lebih. udah Wow. mulai belajar banyak gitu. Tapi jadinya bisa lulus cepet, Ci. Bisa lulus 3,5 tahun Oh iya ya. jadinya. Karena Amin. Amin. kalau aku wajib 4 tahun, minimal 4 tahun. Wajib 4 tahun. Sedih juga ya. Iya, tapi Kang Lulu udah lulus, sore. Ya, belum koas tapi koasnya belum selesai. Apalagi Cici mau tanya apa, Ci? Oh, nggak apa-apa, Kang. Yes, tenangnya. Waktu koas itu pernah nggak sih, Kang, kehilangan pasien pasti kayak ada lah gitu ceritanya. Enggak, bukan ada lagi sih, sering sih, Ci. Malah sering. Karena kan kalau misalnya kalau koas tuh dinilai tuh kita merawat gigi pasien, terus dapat nilainya tuh kalau udah kontrol gitu loh, Ci. Oh Jadi iya, kalau misalnya dapatnya kalau udah pasien gitu, kontrol. Oh iya emang.
Kita kalau pasien kita terus udah ditambal, tapi terus pasiennya ngerasa, kan kalau udah ngerasa lebih baik kan biasanya malas ya. Nah itu disuruh kontrol tuh ada yang Hmm. susah gitu. Terus kita hilang gitu nilainya tiba-tiba gitu-gitu. Wah, padahal kan kalau kontrol tuh cuma dilihat lagi gitu kan, Kang. Iya cuma dilihat lagi sih. Dilihat lagi Hmm. giginya. Terus habis itu baru dinilai. Tinggal itu malah hilang. Iya. Terus kadang Itu ada sedih banget. pengalaman pengalaman juga teman-teman misalnya udah membuat kayak gigi tiruan gitu. Terus sama pasiennya tiba-tiba hilang apa patah gitu. Kan kasihan. Aduh, wah. Kalau nyari pasiennya gimana, Kang? Aku sih masuk ke rumah enggak ke rumah-rumah sih, ikut kayak acara ibu-ibu gitulah, kayak PKK segala macem dulu. Oh, Tapi tetap harus izin kan karena sekarang kan lebih ketat sih. Tahun aku tuh kayak lebih ketat gitu Ci. Kita harus ngomong juga ke dosennya gitu kalau misalnya mau ke sekolah ke acara kayak gitu. Tapi kalau mungkin kayak ada orang nih, kayak misalnya lagi ngobrol, kita deketin ya nggak harus perlu izin dokter juga. Kita bisa nawarin langsung. Terus kadang oh. kita nyari pasien anak atau pedo itu kita ke kayak apa ya madrasah gitu lah, kita nunggu dia pulang Hmm. gitu nawari gitu sih. Ah, seru ya, Susah sih Kang. kan. Iya tapi kalian masih lama Susah kok, tenang senang. aja. Iya, masih awal banget. Belum menyentuh tentang gigi-gigi sama sekali. Yesus, berarti belum ada alat-alat apa apa yang dibeli ya, karena belum tahu apa apa ya. Kalau alat tuh udah mulai ada listnya gitu kan, Kang. Jadi kayak Hmm. beberapa udah pesan dari kakak tingkat gitu, udah pernah dia nawarin gitu. Oh udah ada yang nawarin beberapa buku. Kalau buku mah e-book kali sekarang kan ya. Gimana, Kang? Kalau buku-buku gitu e-book kali ya sekarang. Iya, kalau kemarin anatomi juga saya pakainya e-book. Bingung. Iya enak-enak e-book sih, tapi itu dikasih dari Hima atau gimana. Kalau dari Hima sendiri udah kayak ada link gitu kan, Kang. Itu tuh isinya Mm-mm. ada list, terus ada e-book, ada itu dari Departemen Penpro itu, Kang. Udah banyak banget Oh iya. listnya. Oh, tapi itu bisa di-download apa emang ngelis aja mereka? Ada Apa yang gitu? bisa di-download juga, bisa di-download. Karena kan kalau misalnya ngelis kan tetap harus cari-cari sendiri kan, lumayan juga. Iya, Lumayan. listnya tuh yang lebih ke alat sama buku. Jadi kayak lengkap gitu deh, Kang. Tapi dipakai semua sih kalau alat, kalau menurutku loh. Hmm, iya ya. Sampai koas juga ya dipakai, cuman ya eh, ada yang bilang kalau misalnya lagi skillet itu ada apa ya kejadian-kejadian yang mistis gitu, kayak misalnya alat Hilang, nih hilang terus hilang. ntar balik lagi gitu. Tiba-tiba Wah, ada lagi tuh di kotak kita tuh, di box kita ada lagi tuh alat gitu. lulu, Yang gede-gede. ajaib. Udah nggak ngerti itu. Tapi wajar sih itu wajar. Iya wajar. Soalnya alatnya juga banyak kan, Kang, Iya. perintilan-perintilan gitu. Wow, Kasih nama seru. sih paling penting. Pakai nama, ditandain, diwarnain gitu. Tapi kalau koas gak boleh loh. Kayak kemarin kan ada pemberitahuan gitu kayak misalnya kita kan dinamain tuh per alat gitu kan. Terus Iya. suruh dihilangin karena Oh, takutnya kayak disterilisasi nggak terlalu oh iya, iya. kuat gitu di situnya. Nanti di autoclave nanti meleleh gitu ya, Kang? Ya itunya juga iya, terus takutnya ada apa namanya bakteri-bakteri juga di stiker-stiker Oh, situ. Jadi oh kita iya iya. kelotokin. Pakai kan sekarang ada tuh, Kang, yang karet itu. Kang Nun pakai itu nggak? Kayak Belum sih. karet Kayaknya apa belum apa ya? model ya. Kayaknya zaman aku belum itu deh. Kayak bunderan gitu kan, Kang, terus Hmm, dimasukin gitu. Belum tahu belum. juga sih aku. Iya, sama sekali. Kalian belum ke Purwokerto ya, kasihan banget ya. Belum. Ya Ada Allah. sih yang udah, tapi ya yang waktu itu sempat ke sana aja. Iya, nggak usah lah, lagi kayak gini juga. Iya, Hmm, gitu. apa lagi. Oh iya, Ci, kalau misalnya adik tingkatmu juga ada yang mau ke kedokteran gigi juga nggak kira-kira? Tahu Hmm, nggak? kalau Dari adik sekolahan. tingkatku, angkat tingkat.
Ada nggak ya? Eh, ada nggak ya? Kurang tahu sih Kang, waktu itu bilangnya cuma pengen masuk ke dokteran gitu. Terus jadi ya nggak tahu kedokteran gigi atau umum. Terus juga sempat ada yang nge-follow Cici itu kan, tulisannya tuh calon maba FKG gitu. Kayaknya ada sih Kang tetepan, cuman kurang tahu aja gitu. Karena kalau misalnya SMA kan gitu kan kayak ngerasa dokter gigi tuh eh, kebanyakan bahasa Inggris gitu kan. Kan Oh, kalau dokter umum kan kayak bahasa-bahasa Latin kedokteran. Kalau kita kan lebih ke bahasa Inggrisnya gitu. Iya nggak sih, Ci? Banyak bahasa Inggrisnya nggak selama ini menurut? banyak banget. Soalnya kayak PPT dari dosen juga itu kan kebanyakan tuh bahasa Inggris gitu kan. Jadi kalau mau Iya. belajar harus translatein dulu. Isi e-book juga kan sekarang Inggris semua. Iya, Bagusnya e-book e-book. Inggris sih. Jurnal juga kan Kang? Bener Jurnal. jurnal. Belum ya, Ding. Kalau misalnya di koas tuh kayak gitu ada yang jurnal, kita ambil jurnal terus kita bahas lagi. Heeh. Mm-mm. Terus didiskusiin Jadi, gitu Kang? iya, tadi kan aku habis selesai seminar jurnal. Oh iya itu. Itu Ya, gimana aja Kang? awalnya. Jadi Seminar kalau jurnal. kalau seminar jurnal tuh kita kelompok koas kita itu nanti setiap kelompok itu bukan dibagi, ada tugas buat nyari jurnal sesuai dengan bidang kedokteran gigi yang bangsanya prosto, orto gitu-gitu sampai 9 jurnal gitu. Nanti di ACC-in. Kemudian setelah itu kita bahas tuh setiap jurnalnya mau bahas apa. Kita lebih luas lagi gitu loh cangkupannya. Misalnya jurnalnya cuma bahas eh, maloklusi atau enggak perubahan bentuk gigi gitu karena kasus dari abrasi gitu kan. Nah, kita dipilih lagi tema itu buat kita bahas gitu selanjutnya harusnya seperti apa atau ada bahan lain enggak biar enggak ada abrasi gitu gitu. Terus nanti Oh. kalau udah baru kita di presentasiin di depan dosen pembimbing sama dosen penguji gitu. Wah, Gitu. Kalau- kalau bahasa Inggris ya tinggal presentasi gitu ya. Enggak sih, presentasinya bahasa Indonesia sih. Iya, pastilah Kalau Kang. kalau bahasa Inggris nggak tahu. Kayaknya nggak bisa Oh. aku sih. Iya gitu. Terus juga ya emang dosennya ya emang sesuai bidangnya kayak misalnya eh tadi kan aku habis ortodonsi kan. Itu yang nguji dokter Setiadi spesialis ortodonsi gitu. Kemarin bedah mulut ya spesialis bedah mulut kan kalau di Unsur sekarang udah lumayan cukup lengkap ya. Kalau misalnya kamu belum tahu gitu kayak misalnya orto udah ada banyak, kemudian perio udah ada, Perio. terus bedah mulut Konservasi. udah. Konservasi ada jelas banget itu. Oh iya, kalau ngomongin spesialis nih, Kang Nunu pengen spesialis apa Aduh, gitu nggak, Kang? Atau mau umum aja gitu? aduh, aku bingung udah tanya gitu sebenarnya. Sama, Kang. Makanya mau tanya. Sebenarnya sih eh, tertarik juga sih spesialis karena kan makin kesini kan kita kayak dokter gigi biasa kan makin banyak ya. Kita harus punya kayak kalau mau jadi dokter gigi biasa ya kita harus mempunyai keahlian lebih gitu. Kayak Bener misalnya banget. aku ngefollow dokter dokter Reski yang dental fotografi. Nah dia tuh buat tampilannya bagus. Terus dia sering buat posting-posting foto, cara-cara buat foto itu bagaimana yang bagus. Nah itu kan berarti kan ada keahlian khusus dibanding dokter gigi biasa gitu kan. Terus kalau misalnya aku sendiri sebenarnya pengen juga spesialis, cuman kan kita harus bagus juga buat IPK-nya setelah lulus dari itu harus ada syaratnya untuk ke Oh iya. spesialis gitu. Terus kita juga harus dapat rekomen juga dari dokter gigi spesialis di daerah kita gitu biar biar kita bisa lanjut ke spesialis itu. Sebenarnya aku kepengen kepengen antara itu sih kayak anak sama bedah mulut, cuman aku masih belum tahu sih. Ya nggak tahu sih, Wah, bingung banget.
Karena Wow. karena kalau anak, aku aja pasien anak koas susah banget. Oh iya, Ya, gitu. soalnya kan harus nyesuaiin sama ini ya Kang, jadwalnya mereka gitu. Iya benar. Kalau Dia lagi sekolah, sekolah. kita lagi Hmm. ngerjain siang-siang, terus sorenya jam 3, setengah 4 harus ngaji gitu kan. Aduh, itu Iya, kan bener-bener. susah banget ya, kasihan. Iya, bener Kang. Kasian Bang, juga Cici udah ya. ada ini, apa namanya, gambaran buat apa gitu ngambilnya ke depan. Udah mempelajari itu berarti ya bidang-bidang Aduh. sedikit-sedikit ya. Ya kayak, ya mungkin sekarang tuh masih sebatas tahu aja sih Kang. Iya. Masih bingung juga kalau besok tuh mau spesialis apa umum aja gitu ya. Kayak masih mikir juga. Sebenarnya kalau umum juga nggak apa-apa sih. Aku juga kepengen kayak itu, kayak dokter yang aku bilang tadi. Umum tapi ada Hmm, keahlian yang kalian lebih lebih. gitu, apa gitu. Sih bagus kok nantinya. Tetap kan. Nggak apa-apa, kamu belajar belajar nyetak gigi dulu aja besok. Iya, Belum. semester 2 katanya udah nyetak-nyetak gitu Kang. Iya. Iya sih katanya semester 2 sih, aku juga tanya di 2019 cetak mulai semester 2. Nah, semester 2. Terus juga, oh iya Kang mau nanya dulu kan sempat nyari gigi juga kan Kang. Hmm. Nah ini katanya suruh siap-siap dulu buat cari gigi. Nah kalau Kang Nunu sendiri dulu tuh cari gigi di mana Kang? Buat kapan sih cari gigi, intinya gigi-giginya? Buat Kalau di semester 3 Kang. sama berarti. Aku juga semester 3 kayaknya dulu deh. Ya semester 3 kayaknya deh. Iya deh, semester 3. Tapi kalau misalnya aku sendiri sih kayak ke puskesmas, Hmm. terus ke praktik. Kalau ke rumah sakit kayaknya aku belum pernah deh. Cuman ke puskesmas sama ke rumah sakit. Aku pernah ke rumah sakit, malah rumah sakit di Purwokerto malah. Hmm. Kayak Margono deh. Aku pernah ke Margono sekali apa ya dulu pas sama teman-temanku tuh pas maba kan aku ke Purwokerto. Terus janjian, ya kita belum kenal sama sekali malah. Kita janjian di Hmm. kampus, terus nyari gigi gitu bareng-bareng ke Margono. Terus kalau misalnya di daerahku sendiri ke puskesmas sama ke praktik dokter gigi itu kita naro gitu loh, Ci, naro tempat botol Kotak kecil gitu gitu. lah, kotak. Ya terus sekalian janjian 2 minggu lagi apa seminggu lagi diambil gitu. Cuma kan mungkin sulitnya kalian lagi pandemi ya, jadi mungkin sedikit kali pasiennya. Iya, Itu soalnya sih. juga ya mungkin pada takut juga ya Kang mau ke dokter gigi. Hmm. Iya benar. Kalau dulu mah katanya ke kuburan-kuburan gitu kan. Kenapa Katanya Kang ke sih. kuburan? Ada beberapa yang bilang gitu, Ada apa apa? dokter-dokter. Ya kita nyari gigi-gigi gitu, ada yang jual juga gitu kan. Wah, Dulu ngeri banget di katanya sih, kuburan. katanya sih gitu dulu. Aku sih dengar-dengar cerita gitu, katanya ada yang ke juru kuncinya segala macam atau apa gitu. Tapi emang sekarang kalau Ini. yang sekarang juga ada loh yang jualan banyak kan. Iya di Instagram gitu all Hmm. shop Jadi gigi nggak apa-apa sih, aku juga free untuk gigi. melengkapi juga ada yang beli kok. Mm-mm. Kayaknya Susah susah juga nggak sih? soalnya kan kalau Kayaknya susah nunggu-nunggu juga deh kalau di full. puskesmas. Betul. Iya. Ntar dilihat nanti premolar semua lagi dapat. Iya kan banyaknya premolar. Mm-mm. Itu buat ini Ci, buat latihan tambal konservasi. Oh, oh iya. Berarti kan misal nyari giginya tuh yang lengkap kan Kang sampai Hmm. akar-akarnya gitu. Mm-mm. Berarti kalau tambah berarti dibolongin dulu gitu Kang. Iya, kalian dilubangin dulu sesuai Hah? kasus kan kalau misalnya lubang gitu, karies gitu kan ada kelas-kelasnya kan nanti kalian belajarin. Mm-mm. Kelas 1 sampai 6. Ntar ngikutin tuh setiap skill lab misalnya besok kelas 1. Ya udah kalian bikin lubangnya kelas 1. Ntar habis itu Oh, ditumpat lagi gitu. Hampir semua kelas sih kayaknya deh. Hampir semua kelas kok kayaknya. Jadi kalian belajar dari 1 sampai kelas 6 gitu. wow. Kirain emang Gitu. cari gigi yang agak bolong gitu, habis itu tinggal ditambal bolongnya itu. Nah, iya.
Enggak ya? Tapi nggak tahu deh kalau gitu. Kayaknya enggak deh. Tambah sih. Tetepan kali. Ya kan kalau lubang kan nggak mesti juga. Takutnya terlalu dalam gitu. Jadi kita bolongin sendiri. Cuman Oh. yang kasihan kan 2000 sekitar angkatan 2018 kali ya. 19 kan mereka kayak udah masuk blok buat klinis ke gigi. Tapi daring gitu kan agak susah sekali sih menurutku. Iya. Itu Iya, Kang. kasihan banget. Semua apa bahan-bahannya juga harus nyediain sendiri kan, Kang. Iya benar. Terus kayak dia kayak suturing atau jahit gitu kan sepengetahuan dia aja gitu. Kalau misalnya dia salah kan juga nggak tahu kan. Walaupun dosennya ngelihat kan, walaupun dosennya ngelihat tetap beda lah rasanya menurutku kalau Ya, langsung. beda feel. Iya. Betul. Oh Hmm, iya, Kang, mau tanya, Kang. apa-apa? Tanya masuk. Kalau Kang Nono dulu kan anak organisasi juga gak sih, Kang, waktu sempat kenalan waktu itu? Sedikit salah. Terus Nah, itu kayak ngerasa gimana ya, Kang? Antara kuliah sama organisasi tuh susah nggak sih, Kang, ngimbanginnya gitu? susah sih sebenarnya. Karena kan eh, kita kan ada punya waktu tuh cuma buat bermain, kemudian belajar, kemudian Bermain. istirahat. Ya kan, cuma ada tiga ini bermain, belajar, istirahat. Nah, kalau Istirahat. misalnya kamu ada organisasi, ya udah, kamu mau waktu yang belajarmu yang berkurang, bermainmu yang berkurang, atau istirahatmu yang berkurang gitu. Oh Nah, iya iya iya. jadi tiga ini pasti ada Paham. berkurang gitu. Nah, ya udah kalau misalnya tugas kita utamanya kan kuliah atau belajar, ya udah berarti waktu buat mainmu yang dikurangin gitu. Atau mungkin sekali-kali waktu istirahatmu yang berkurang karena kadang organisasi sampai malam gitu sih. Atau enggak pas organisasi kamu sekalian belajar gitu bawa buku apa segala macam kan bisa. Oh iya Kalau dulu iya. sih aku gitu sih. Wow. Masalahnya kalau Berarti organisasi kan buat soft skill juga. iya soft skillnya. Berarti bisa Mm-mm. ya, Kang, antara ngimbanginnya itu tuh masih bisa lah Iya, diatasi gitu. bisa lah, bisa lah, bisa lah. Bisa. Sedikit-sedikit Oke. salah. Oh iya, Kang Nunu mau tanya lagi. Apa? Jadi Kang kebalik nih aku yang Kang Nunu. ditanyain. Oh iya, iya. Gak apa-apa. Lanjut, Kang lanjut. Nunu ini Kang Nunu ini pinter main ini ya, Kang, musik. Ini insya Allah. Tahu emang. Sedikit sih, sedikit. Sedikit. Itu emang hobi dari dulu apa gimana, Kang? Iya, aku hobi dari kapan ya? Aku main musik tuh SMP. SMP lah, SMP kelas 1 lah mulai. Sebenarnya kalau misalnya dulu kan Wah. iya SMP kelas 1 belajar-belajar gitar. Tapi aku nggak kalau belajar gitar aku pernah les sebentar pas SD. Cuman kayak nggak tertarik gitu loh kayak apa sih gitu. Terus akhirnya aku terusin terusin ke SMP, kemudian di SMA ternyata temanku ada yang lebih pintar main gitar gitu. Ya udah aku ngalah, gitarku cuma buat latihan biasa aja. Terus aku lebih ke bass aja, main bass aja daripada gitar. Bass. Sempet Cuma tampil di sekali. acara-acara gitu, Kang, waktu kuliah. Ya lumayan. Sering tampil mah di Snat sendiri itu utama ya pasti ya. Di Snat kedokteran gigi sama di Bisa. Snat FK gitu. Terus kemarin ke di acara mana ya pertanian pernah. Terus ke Unif juga pernah. Kemarin ada acara di Unif itu pernah acara UKM Unif gitu pernah diundang ke sana juga. Terus kemarin beberapa kali di mana ya Banyumas TV atau di itu ya pernah Oh. juga. Karena kan kemarin ada acara RSGM di situ gitu promosi. Nah, buat ngisi sebelum break iklan atau sebelum masuk ke RSGM-nya kita tampil dulu gitu di situ. Wow. Sedikit-sedikit. Ih, seru banget. Iya, alhamdulillah makanya itu. Jadi nggak pening banget lah kuliah. Iya, imbang banget gitu ya, Kang, antara akademik Iya dan kan. nonnya. Emang emang kayak kalau misalnya kuliah kuliah terus gitu misalnya
kan ada istilah kuliah apa kupu-kupu, Kupu-kupu, kuliah kura-kura. pulang, pulang pulang, kura-kura. Nah kalian mau jadi yang mana terserah kalian sebenarnya sih. Hmm. Ya temenku yang abis kuliah langsung ke kosan ada, abis kuliah terus misalnya sana libur nih langsung balik ke kampungnya ada juga gitu. Banyak juga yang Ya, gitu. Bebas juga sih sebenarnya. iya bebas sih Kang. Cici juga ini kan apa namanya kemarin nyanyi-nyanyi sendiri ini cover-cover lagu. Iya, Nanti kalau bisa itu dilihat di YouTube-nya hobi. Cici. Aduh, masih masih 2 video. Masih ini sih Kang. Sekarang ada hobi baru lagi. Apaan tuh? Kayak gambar-gambar gitu. Gambar Oh, temen-temen. Masih belajar juga. oh gambar teman-teman gitu. Iya, jadi ada foto gitu terus tinggal digambar, dijiplak gitu Kang. Di blog apa digambar nih? Ya dijiplak sambil digambar. Gak Terus apa bagus bagus. kalau terus kan ada lomba-lomba gitu kan, kalau lomba Hmm. cover lagu gitu, kadang sempetin ikut walaupun kalah ya nggak apa-apa gitu. Ya gak apa-apa pengalaman. Pengalaman. Mm-mm. Seru kok kalau di KG juga seru kok banyak acara-acara buat musik sendiri kayak kita ada selalu lomba-lomba gitu per angkatan segala macam. Nanti yang menang berarti yang tampil di Disnat gitu. Disnat Wah, iya KG iya iya. tuh. Berarti ada band ya, Kang? Kang punya band Aku aku atau dari organisasi gitu, Kang? kalau organisasi aku nggak ikut sih kan kalau Ya UKM organisasi. maksudnya, Kang. Oh, sorry, iya, aku juga kebohongan. Kalau UKM di kedokteran gigi belum ada ya kalau yang band ya. Kalau UKM yang band gitu di fakultas adanya. Jadi itu kita kan masih gabung gitu kan sama fakultas sama kedokteran. Jadi yang UKM kayak misalnya band gitu adanya cuma di fakultas di kedokteran gigi di jurusan itu belum ada. Jadi kita campur sama anak kedokteran umum. Kalau aku sendiri nggak ikut itu sih. Jadi aku kayak bentuk Hmm. nggak aku kayak bentuk sendiri sama teman-teman perangkatan kan kemarin kan kayak ada lomba perangkatan gitu kan ya udah kita bentuk keterusan ya udah Oh, berarti bukan dari UKM itu ya, Kang? Jadi bentuk enggak. sendiri dari sama-sama mahasiswa kedokteran gigi gitu. Hmm. Malah seangkatan sih gara-gara kan lomba angkatan gitu kan kebanyakan sih gitu sih angkatanku Hmm. terus angkatan 17 tuh itu dia juga punya kayak band gitu ya gara-gara ada lomba terus keterusan ya udah apa Gak apa, Kang, seru. sekalian aja. Alhamdulillah ya bisa buat nasi makan siang gitu sedikit-sedikit. Pengalaman, Hmm. walaupun dapatnya nasi kotak tapi bahagia Iya, gitu. nasi kotak. Karena kan bingung juga ya kalau misalnya kita ngundang ini bayar berapa apanya kita aja belum bisa apa-apa. Iya, Kita mau udah ngapain coba. sekedar tampil aja udah seneng banget gitu. Iya, makanya cari pengalaman. Ya, ya tetepan ada yang pakai apa namanya dana uang gitu, ada yang nasi kotak juga macam sih. Ya itu bonusnya. Itu bonusnya. Kira ada yang kelihatan belum misalnya ada yang senang main-main apa main gitar gitu. Oh, Belum tahu kalau ya. lihat lihat teman-teman tuh ada yang bisa main gitar, main keyboard gitu-gitu. Hmm. Cuman kalau alat musik lain belum tahu sih Kang. Saya belum pernah ketemu langsung juga dari Hmm. ini aja. Dari Ya, postingan-postingan. postingan. Ya Allah kasihan Postingan banget kan. IG. Kasihan banget kan. Gitu. Pengalaman kan. Belajar daring kayaknya baru kalian doang deh yang maba aspeknya daring. Iya, iya tahun 2020 ini. 20. 2020 kemarin. Iya sih. Sama tahun ini mungkin bisa nggak sih Kang kalau kalau daring Oh, lagi? Jangan dong. nggak tahu sih.
Gak tahu sih itu aku gak tahu. Ya semoga enggak lah. Ya semoga pas pas Semoga. bulan-bulan apa gitu selesai kan. Amin. Amin. Aku nggak Belum selesai pernah sama masalahnya sekali nanti. ke kampus. Aku juga ntar nggak selesai koasnya. Hmm, kira-kira koasnya selesai kapan ya, Kang? Kalau kalau itu biasanya itu berapa lama sih, Kang? Sebenarnya sih kemarin tuh ada yang paling cepat ya. Paling cepat tuh angkatan berapa? Aku lupa ya. Itu 1 tahun 8 bulan apa ya? Apa 6 bulan gitu. 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Selesai dokter gigi gitu. Jadi emang Wih. hampir 2 tahun gitu sih. Kayak minimal harus 2 tahun. Kenapa? Karena kita kan pakainya requirement based ya. Jadi kita nyelesain requirement gitu, bukan kayak stase kayak dokter umum gitu, enggak. Kita harus nyari itu apa namanya pasien yang susahnya. Oh, misal kayak scaling Ya berapa gitu. betul. Terus Kayak apa lubang lubang yang kelas 1 kelas 2 gitu-gitu ya, Kang? betul. Jadi scaling scaling itu ntar aku juga bahas ini sih di videoku. Masa di video-video lain aku Oke. mau bahas ini sih. Jadi Ya, scaling ada jangan misalnya ada lupa notifnya dinyalain ya, oh iya deh. teman-teman. Terus misalnya kayak scaling pakai itu tuh alat yang USS ada 10 gitu. 10 pasien. Hmm, Terus yang banyak tadi juga. karies Manual. ya, ya kalau yang manual ada 5 manual cuma 5 scaling manual cuma 5. Mm-mm. Terus yang karies tumpat gitu penumpatan atau resto ada di kelas 1 sampai kelas 6. Itu yang komposit. Oh. Terus ada yang GIC. Ada yang GIC. Waduh, belum belajar itu. Ya gitu-gitu lah pokoknya banyak banget. Dan itu harus minimal harus 2 kali. Karena kan tindakan sama kontrol. Tindakan sama kontrol. Oh iya. Ya berat di waktu, berat di pasien, berat di duit juga. Oh iya, duit. Itu harus eh, dari sepenuhnya mahasiswa koas yang bayar atau kadang dari pasiennya sendiri mau bayar gitu, Kang? Sebenarnya kalau kita Kalau dari bisa pengalaman. masuk atau bisa kayak promosiinnya sih pasien mau-mau aja. Hmm, Cuman kan kadang pasien kayak ngerasa, aduh iya, saya takut, saya saya takut gitu kan. Mungkin bukan semua dokter giginya langsung gitu kan. Ada yang ngerasa kayak gitu. Sebenarnya mah dokter gigi atau dosen kita kan dampingin gitu. Kayak misalnya mau cabut nih, kita harus lakuin tensi dulu, masuk nggak, indikasi nggak buat cabut. Terus misalnya kalau misalnya perempuan dia lagi menstruasi apa enggak gitu. Kalau iya ya nggak boleh. Jadi kita harus tahu juga. Dosen juga pas datang diperiksa segini dok gitu tensinya gitu. Oh ya udah didiemin dulu. Mungkin capek gitu dari luar ke sini gitu. Kalau misalnya masih tinggi tetap kalau masih tinggi ya nggak dicabut. iya. Kayak ada apa ketentuan-ketentuannya Iya. biar aman. Dan sedih juga sih kalau misalnya kita bawa pasien terus pas di ACC-in ternyata nggak di ACC gitu. Ya udah kita pulang. Kita mau ngajarin Pulang. apa coba? Oh iya. Oh, lagi pula itu ya, Kang. Kalau kursinya atau dental unitnya itu gantian ya, Kang? Dengar-dengar. Iya kan, Ya Kang? karena agak lumayan banyak ya kalau di sini gitu. Kayak sekelompok aku aja 4 orang. Hmm. Kayaknya 4 orang. Maksudnya sampai aku juga buat apa namanya koas 2019 ya berarti ya. Itu juga 4 orang juga sih sama Jadi nanti 2000. gantian yang bawa pasien gitu. Iya, jadi misalnya nih aku hari ini kerja terus temanku jadi asistennya gitu. Jadi kita berempat tuh dua-dua gitu dibagi gantian. Ya kalau misalnya pas Wah. hari itu aku bawa pasien terus ternyata nggak di ACC, ya udah nggak jadi kerja kosong ya kan balik ngapain coba ya kan kalau Oh iya, koas gitu ngapain sih lagi ya? kalau koas gitu paling kalau misalnya nggak di ACC ya udah balik
cari pasien lain atau ngerjain tugas apa gitu di kosan. Waktunya kan fleksibel, jadi kayak kamu datang hari apa aja, bawa pasien apa aja, terserah kamu sama teman-temanmu, janjian sendiri kita gitu. Dosen mana mau tahu kayak misalnya Wisnu hari Senin gitu, terus temanku hari Selasa, ya dosen mana mau tahu, yang penting kita datang aja. Hmm, Kalau nggak datang-datang iya. ya udah nggak apa-apa juga, dosen iya iya aja. Nggak apa-apa Kang, semangat. Iya, apalagi sekarang sekarang pandemi lagi kan. Duh, sedih. Oh iya, kalau pandemi gitu, kayak prakteknya gitu masih juga nggak Kang? Atau diskusi-diskusi aja gitu? Paling diskusi aja sih. Baru kayak kita nyiapin gitu, nyiapin doang, nyiapin kayak sebelum kita perawatan itu aku bilang kita ditungguin sama dosen, terus juga sebelum perawatan kita tuh belajar dulu bikin resum gitu, kayak kalian SGD gitu ya, udah belum SGD? SGD udah. Nah kan bikin SGD. resum gitu kan, kayak bikin catatan resum gitu kan diketik. Nah kita bikin gitu Iya. dulu, terus didiskusiin sama dosen gitu. Nah kalau di Hmm. pandemi ini cuman bisa diskusi aja. Kalau Berarti aku loh nggak ya, bikin-bikin gitu kan? kalau angkatanku gitu. Cuman kalau misalnya angkatan yang atas udah kayak bikin-bikin, udah boleh sih. Oh, Kalau udah selesai diskusi, baru boleh bikin-bikin. wow. Berarti nggak ke ini ya Kang? Masih di rumah gitu kan Kang? Nggak Iya, di rumah. bolak-balik RSGM gitu? Apa ya istilahnya apa sih? Hybrid hybrid. Apa sih? Oh, yang gabung gitu, yang dua gitu ya? Iya, kadang Tahu. kadang berangkat, kadang di rumah gitu. Kalau itu apa ya? Ya pokoknya kalau udah selesai diskusi, terus kan kita kayak ngantri juga ya. Kayak misalnya banyak juga kan yang butuh di namanya pentem gitu, yang di boneka dokter gigi Ya, gitu. Nah, boneka. pentem itu ya antri juga gitu. Banyak yang butuh juga setelah diskusi. Baru boleh ke Purwokerto kita ngerjain kasus di sana gitu. Wow, Ribet lah, kita ribet lah. harus menikmati, dinikmatin aja gitu ya Kang. Iya, iya. Yang enaknya kan kalau masih sarjana kan ya udah tetap laju aja walaupun maksudnya daring ya masih bisa lanjut gitu kan. Masih selesai juga semesternya gitu kan. Mm-mm. Kalau aku kan terpotong. Iya pasienku yang udah aku tambal belum aku kontrol nggak tahu dia dapat nilai apa enggak. Aduh, Ya kan sayang kasihan. banget. Iya. Wah, Nggak aku tahu lah. Ayah sedih sih. Ya udah nggak apa. nggak apa-apa. Banyak nggak papanya gitu kan. Iya biasa aja. Apalagi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Apalagi nanya terus malah malah saya yang Nggak. nanya terus Kang jadi. Iya kebalik ini kayaknya. Nggak apa sih nggak fokus. Apa ya? Hmm, ini deh. Apalagi. Kayak misalnya ada yang adik tingkatmu mungkin atau teman-temanmu yang masih mau menjuangin di kedokteran gigi gitu. Mungkin kayak bukan tips trik gitu ya. Kayak pengalamanmu apa sih biar bisa ke kedokteran gigi gitu. Yakinin dulu kah atau apakah gitu. Apa yang harus Oh dipersiapkan ya. gitu sebelum masuk. Mm-mm. Ya. Jadi tuh kan kalau mau masuk kuliah atau Hmm. apapun khusus kedokteran gigi itu kan pasti ada tes-tesnya kan Kang. Entah itu SNMPTN kan kalau SNMPTN nggak pakai tes, pakai raport. Terus Hmm. SBM itu pakai tes dan UM ada yang pakai tes, ada yang pakai nilai UTBK gitu yang kemarin-kemarin pengalamanku. Jadi tuh emang kita tuh harus berjuang keras gitu buat belajar untuk dapetin yang kita mau gitu. Misal kalau pengen ke dokter gigi ya uh, cari standar-standar berapa sih nilai yang kita bisa masuk ke kedokteran gigi itu berapa gitu. Jadi harus belajar sebisa mungkin belajar terus gitu.
ya walaupun kadang mungkin capek, tapi ya istirahat bentar nggak apa-apa lah, tapi belajar dulu. Nah, terus juga pernah ada kakak tingkat Cici itu bilang kalau masuk ke dokteran itu uh, gimana ya gini. Kalau UTBK itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan setelah kamu masuk ke jurusan kedokteran itu. Jadi tuh kayak UTBK tuh nggak susah gitu loh, Kang. Ternyata tuh UTBK nggak susah. Ternyata yang lebih susah itu waktu setelah itu. Nanti dan bakal lebih susah lagi gitu. Jadi ya kalau udah punya pilihan, misal milih ke dokter gigi, ya jalanin aja, terus perjuangin apa yang pengen kalian raih gitu. Terus juga terus berusaha, berdoa juga, terus juga yang penting tuh cari tahu cara belajar teman-teman semuanya. Kayak kan cara belajar orang itu beda-beda. Jadi kemarin walaupun daring itu kan susah juga mau ketemu temen, bisa itu kalau mau video call sama temen sambil belajar-belajar gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau misalkan dari Cici ini kan gap year. Jadi tuh dulu tuh sering ditolak gitu. Kayak ditolak di mana-mana. Terus ya nggak apa-apa. Jadi tuh kayak masih ada kesempatan lain gitu. Mungkin jalanmu di tempat lain, terus juga waktunya juga mungkin nggak sekarang. Nah, di tahun kemarin kan waktu gap year itu tuh emang sedih banget karena nggak diterima di mana-mana sebelum gap year itu. Terus waktu tahun 2020 alhamdulillah keterima. Sebelumnya juga keterima di kedokteran gigi swasta, tapi akhirnya di ini ambilnya yang di Unsut ini. Kayak ya nggak apa-apa gitu. Jangan pernah takut gagal gitu. Gitu. Itu kan. Oke, itu benar ya dari Cici ya. Jadi kayak yang penting tuh cari dulu yang apa yang kamu yakinin, apa yang kamu pengen gitu kan. Terus prospek kerjanya segala macam. Terus kalau misalnya udah yakin, ya udah tinggal berusaha, berdoa. Ya udah kalau mau masuk, berarti ikut ujiannya yang kayak tadi UTBK atau Iya. SBMPTN. Terus tadi yang kata Cici itu mungkin gini, sebenarnya kalau masuk ke kedokteran atau kedokteran gigi itu gampang gitu. Nah, yang susah itu keluarnya sih. Oh iya gitu ya. Yang susah, Bener-bener. yang susah tuh Bener iya. keluarnya. Kalau masuk mah nggak apa-apa lancar. Masuk masuk aja. Nah, setelah itu prosesnya untuk keluarnya lagi itu susah sekali. Susah sekali. Ya kita nikmatin aja gitu. Oh iya, terus juga yang menganggap UTBK itu susah. Jangan dianggap susah ya itu. Karena yang dibilang Kang Nuno tadi, keluarnya itu lebih susah lagi gitu ya kan. Terus kalau emang Ada kayak air. ada yang bunyi. Iya, Oh air. jadi itu buat Aduh, gimana? Terus Masa kalau dimatiin misalnya dulu? matiin dulu sih. Nanti kebakaran. Kok gitu sih? Maaf Kang, ada iklan. Iya. Kenceng Nah, banget Kak, bunyinya. ini kayak Cici juga tuh, aku juga pejuang SBM karena diangkat di tahunku tuh kayak pejuang SBM namanya. Jadi ya walaupun aku udah sebelumnya kuliah juga di eh, jurusan teknik kimia tapi di swasta tapi Ci. Kimia. Terus aku coba lagi ikut bimbel yang aku bilang, terus ikut SBM sama UM. Nah, aku tuh keterima juga di ini yang KG sama di UGM. Nah, aku bingung tuh. Cuman gara-gara Wow. tapi yang UGM-nya aku bukan kedokteran sih. Jadi kayak aku coba ke kemana Pak ya aku judulnya ya? Fisika teknik gitu UGM. Cuman Oh, gara-gara emang dari awal udah kayak yakinin ya kedokteran gigi gitu. Nah, aku lebih milih ke Unsut gitu. Nah, yang penting oh. harus yakin dulu sih sama pilihan dari awalnya gitu sih menurutku tetepan. Iya bener Kang. Entah Tinggal setelah dimanapun diterimanya gitu ya Kang, walaupun swasta negeri gitu, mm,
ya yang pilih yang sesuai sama diri kita aja gitu. Betul. Tinggal tanggung jawab aja sama pilihan kita masing-masing gitu sih yang penting. Bener banget ya. Ada yang tanya lagi nggak, Ci? Kalau Kang Nunu ada lagi nggak, Kang? Udah sih kayaknya cukup deh buat kali ini deh. Iya. Kalau Ini misalnya berapa jam ya? Ternyata ini udah berapa jam lama sih? ya, Kang. Oh iya. Nggak kerasa, Oh iya Kang. lumayan. Oh iya. Nanti misalnya apa namanya ada yang komen gitu atau ada yang tanya-tanya, mungkin bisa dilanjut lagi ke sama Cicinya kali ya. Oke, boleh banget. Siap. Terus juga Makasih, ada Ci. yang mau, misal kalau ada yang mau tanya-tanya gitu bisa lewat Instagram. Aduh, malah jadi promosi. Bisa Coba lewat Instagram tulis. @ciciic. Ya, ntar ada CCIC. di bawah. Oke. Siap. Ntar Terus juga bisa ditonton kalau YouTube-nya Cici. oh iya. Takut tulis. Boleh. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Kang Nunu ya, teman-teman. Ya Allah. Gara-gara daring nih kayak gini nih. Iya. Kalau nggak daring bisa langsung gitu ya, Kang. Kalau nggak daring malah aku nggak buat YouTube kayaknya. Oh iya. Wah. Oh, jadi ini baru awal daring gitu ya, Kang? Iya, tahun kemarin sih. Bulan-bulan apa ya? Ya bulan-bulan Juni lah. Juni, Juli tahun lalu. Nggak Oke. apa-apa, Kang. Lumayan juga ya, berarti Pengen kita juga lama juga. kayak gini. Ya udah nggak Iya. apa-apa sih. Tapi Bikin aja. Loh katanya senang komunikasi. aduh, Oh iya. seneng tapi agak malu gitu, Kang. Aduh. Padahal malu-maluin. Awalnya sih emang gitu sih. Gak apa-apa lah. Kurang pede gitu ya, Kang. Oke, makasih ya Ci, semuanya Ci. Iya. Pengalamannya. Makasih juga ya, Kang. Iya, Semangat. makasih banyak. Juga Kang Nunu juga udah cerita banyak, jadi tahu nih. Harus persiapan apa nih? Harus persiapan. Siap. Semangat S1-nya. Semangat. Iya, semangat juga Kang koasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kang. Cici. Dadah, Kang. Udah dengar kan bagaimana keluh kesahnya, kemudian pengalamannya di kedokteran gigi minggu lalu sudah dengan Diza di kedokteran umum. Nah, untuk pilihannya kembali lagi ke kalian. Semua jurusan itu sama, yang terpenting adalah niat awal kalian dan bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap pilihan apa yang telah kalian akan lakukan atau akan kalian ambil. Sampai sini dulu. Nanti apabila ada pertanyaan bisa diketik di bawah. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang dengan mereka lagi. Mungkin dapat kita berbincang-bincang dengan dokter atau dokter gigi untuk apabila kalian ada pertanyaan lebih lanjut tentang penyakit gigi dan mulut atau penyakit secara umum. Makasih. Salam sehat. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.